Halo sahabat semua, salam perjuangan, salam pemuda, merdeka. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbicara tentang sejarah Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Gerakan yang mempelopori perjuangan pemuda, khususnya pemuda Islam pada tahun 1945 hingga kini. Bagaimana sih sejarahnya? Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Sekali lagi, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sejarah singkat pada awal kelahiran yaitu sejak sukses melakukan mobilisasi rakyat dalam rapat raksasa di lapangan Ikada. Semakin banyak kaum muslimin yang datang ke Balai Muslimin di Jalan Keramat Raya nomor 19 dan menyatakan hasrat dan keinginan untuk bergabung dalam perjuangan para mahasiswa STI Sekolah Tinggi Islam. Melihat begitu besarnya simpati kaum muda terhadap perjuangan para pemuda Islam, juga mengingat tingkatan perjuangan yang lebih memerlukan pengorganisasian yang mantap, para mahasiswa STI merasa perlu untuk membentuk wadah perjuangan para pemuda Islam. Wadah itu sejak semula direncanakan untuk tidak berafiliasi kepada sesuatu partai politik ataupun kepada organisasi yang ada. Sejak revolusi meletus, kemudian proklamasi 17 Agustus 1945, di dalam kalangan pemimpin Masyumi pada waktu itu timbul hasrat untuk mengadakan suatu ikatan dari pemuda Islam yang bersifat militan, gerakan pemuda yang mempunyai semangat jihad untuk kemerdekaan agama, bangsa, dan tanah air. Dan yang sangat besar sekali memberikan dorongan ke arah pembentukan organisasi tersebut ialah Muhammad Nasir, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Anwar Cokroaminoto. Perpaduan pemikiran ketiga pemimpin ini berputar pada tiga pokok tujuan yang harus terdapat pada organisasi pemuda Islam Indonesia. Yang dicita-citakan yaitu pertama, meliputi revolusi. Kedua, harus dapat menciptakan kader-kader dan bibit pemimpin politik dari perjuangan umat. Dan ketiga, harus merupakan suatu lapangan perjuangan yang dapat mempertemukan pemuda-pemuda yang berpendidikan sekolah umum. Ketika semakin banyak pemuda Jakarta yang bergabung dengan Markas Perjuangan Keramat Raya nomor 19, terpikir oleh beberapa orang untuk mengganti nama dan mengubah struktur organisasi PPSTI supaya dapat menampung dan menjadi wadah perjuangan pemuda Islam. Dalam salah satu rapat anggota STI yang dipimpin oleh Suroto Kunto yang dihadiri mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, pemuda-pemuda Islam di Jakarta, seperti Anwar Haryono, Karim Halim, Ahmad Bahari, Janamar Azam, Sajli Muhsin, Adnan Sahmi, Mas Mimar Syarwani, dan para pemuka Islam yang dapat dicapai ketika itu disepakati perubahan nama PPSTI, pembuatan anggaran dasar, dan memilih pengurus baru, termasuk orang-orang di luar STI yang bersimpati kepada perjuangan pemuda Islam. Akhirnya, organisasi baru itu bernama Gerakan. Maka jelaslah bahwa sifatnya akan selalu bergerak menuju ke arah perbaikan dan kemajuan sesuai sifat pemuda, dinamis, lincah,
cekatan, siap berkorban, tidak selalu lamban. Kata-kata pemuda dipakai karena wadah baru itu memang diperuntukkan para pemuda bunga bangsa. Kata-kata Islam dipakai karena tekanan memang diletakkan pada kata-kata itu, memberi identitas khusus kepada segenap anggotanya, bahkan mereka adalah pemuda Islam yang berjuang dengan asas dan dasar keislaman dalam mencari ridho Allah dan diikuti mempertahankan negara Republik Indonesia untuk lebih memberi penegasan lagi bahwa pemuda Islam yang bergerak itu memang pemuda Islam Indonesia. Maka nama Indonesia pun harus dibubuhkan, dibelakangkannya, sehingga wadah baru itu nama lengkapnya adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Pada waktu menjelang sore hari, pukul 16.30 tanggal 2 Oktober 1945 diresmikan di Balai Muslimin dengan ketua terpilih adalah Haryono Cokro Aminoto, seorang tokoh pemuda Mufrani, Mukmin, dan Sadanjo yang melatih kemiliteran pada mahasiswa STI Ahmad Karim Halim, pemuda lulusan ANS. Dengan tujuan pertama mempertahankan negara Republik Indonesia dan kedua mensyiarkan agama Islam dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Haryono Cokro Aminoto, Wakil Ketua Ahmad Karim Halim, Wakil Ketua 2 Mufrani Mukmin, Sekretaris Umum Anwar Haryono, Bendahara Pembantu Ahmad Buhori, Pembantu Myanmar Adsyam, Pembantu Adnan Syami. GPII menempatkan diri sebagai organisasi yang bisa menerima pemuda dari semua kalangan Islam. Bahkan dalam perkembangannya, karena sebelum ada GPII sudah ada organisasi pemuda Islam yang mengkhususkan diri dalam perjuangan kelaskaran, yaitu Hizbullah. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 diadakan kesepakatan untuk menggandengkan penyebutan GPII dengan Hizbullah. GPI garis miring atau dalam kurung Hizbullah. Suasana Jakarta yang amat genting pada waktu itu dirasakan tidak kondusif dan tidak menguntungkan perjuangan GPII. Karena itu mendahului hijrahnya pemerintah ke Yogyakarta sejak 22 Maret 45 GPI memindahkan pucuk pimpinan ke Jogja. Dalam suasana revolusi, pucuk pimpinan GPI berada beberapa kali mengalami perubahan. Mula-mula Anton Timur Jailani dipercaya memimpin GPII menggantikan Haryono Cokro Aminoto. Kemudian Jailani diganti oleh Mr. R.A. Kasmat sebelum akhirnya kepemimpinan GPII dipercaya kepada R.H. Benyamin. Susunan kepengurusan PPGPI di masa revolusi itu ialah sebagai berikut. Ketua Umum R.H. Benyamin, wakilnya Mawardi, Sekretaris Umumnya Anwar Haryono, Sekretaris Daris Tarmini, Bendahara Umum Haji Jailani Dahlan,
Wakil Bendahara Jindar Tamini, Ketua Bagian Siasat Haryono Cokroaminoto, Ketua Bagian Perencanaan Burhanuddin Harahap, Ketua Bagian Hubungan Ahmad Bukhori, Ketua Bagian Penerangan Asdi Narju, Ketua Bagian Ekonomi Saibani, Ketua Bagian Sosial Amin Syahri, Pembantu Umum Janamar Adzam, Pembantu Umum Sujono Harjo Sudiro, Pembantu Umum Adnan Rajimni, dan lain sebagainya. Dalam pada itu, di tengah kesibukan para aktivis melakukan konsolidasi, GPI di Jakarta terjadi sebuah peristiwa yang amat bersejarah bagi umat Islam di tanah air, yaitu diselenggarakannya Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7 dan 8 November 1945. Kongres ini akhirnya menyepakati dibentuknya Partai Politik Islam, yaitu Masyumi, sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Di kalangan Kongres waktu itu ada dua usul tentang nama partai yang akan dibentuk. Satu kalangan menghendaki nama Masyumi karena sudah populer begitu. Karena Masyumi didirikan di zaman pendudukan Jepang. Nah, kalangan kedua mengusulkan nama Partai Rakyat Islam. Tetapi akhirnya nama Masyumi juga yang disepakati. Dengan penegasan bahwa nama itu bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Karena itu lalu disebut Partai Politik Islam Masyumi. Keputusan penting lain yang diambil Kongres ialah bahwa GPII adalah satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan politik, bahwa Hizbullah adalah satu-satunya gerakan pemuda Islam dalam lapangan militer, bahwa Sabilillah adalah satu-satunya lapangan gerakan umat Islam dalam militer dan perlawanan. Saya rasa demikian teman-teman bisa memahami, mengetahui sejarahnya bahwa ada organisasi yang lahir pertama kali tahun 1945 begitu, dan dia dipinang oleh Kongres Muslimin Indonesia pada 78 Oktober 1945 begitu ya. Dan dia menjadi satu-satunya organisasi kepemudaan. Sebelum sekarang ada KMPI, ada pemuda ini, pemuda itu. Ini dasarnya nih, tarikannya dari sini. Saya rasa demikian. Jangan lupa ya di subscribe dulu, loncengnya dinyalain, komen dan beri jempol. Jangan lupa di share juga. Oke, terima kasih. Dadah.